Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indonesia Fitri dengan NIM H540121009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan uji struktural break menggunakan RStudio. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman. Pertama, kita buka aplikasi RStudio-nya dulu. Nah, di sini kita bisa nge-import data dulu nih. Kita klik File, lalu Import Dataset from Excel. Nah, ini sesuai ya, eh, teman-teman nyimpennya di mana. Belum itu kita klik browse dulu. Itu di bagian download nih, pakai data course ya. Kita klik open. Nah, sini kita rename aja jadi data aja ya, teman-teman. Nah, ini kita klik import. Oke. Nah, di sini data ini tuh nggak bisa kedetek, teman-teman. Jadi sama RStudio-nya. Jadi harus kita hapus dulu gitu. Ini pakai datanya yang ini ya teman-teman karena udah di-convert pakai data yang kurs ini. Jadi kita ke untitled ini. Oh iya, jadi di sini aku udah ada R script-nya. Kalau misalkan teman-teman belum ada R script-nya, teman-teman bisa klik file, new file, terus klik yang R script ini ya. Oke. Nah, karena aku bakal ngapus kolom yang data ini sama ini, jadi kita ke PS data dulu. Terus kita run. Bisa kita lihat. Oke, nah data udah selesai ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah-langkahnya, ada beberapa package yang harus kita pakai ya teman-teman. Nah, pertama itu ada namanya Zoo. Oke, Zoo, terus struct change, sama yang terakhir adalah PS series. Oke, nah kalau misalkan nggak ada di sini, teman-teman bisa klik yang install. Terus teman-teman bisa tulis nama package-nya di sini teman-teman buat di-download kayak gitu. Oke, karena ini semuanya udah dimasukin ke package-nya, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu karena ini kan data kurs kita itu adalah harian ya teman-teman di tahun 2020. Nah, makanya frekuensinya 365. Nah, sekarang kita bakal cek plot dari data kita. Ini kita blok aja, bisa kita klik run. Nah, bisa dilihat ya teman-teman plotnya di sini eh, sangat abstrak dan sangat acak, tiba-tiba meningkat, lalu tiba-tiba langsung turun. Jadi kayak nggak beraturan. Nah, ini bisa jadi menandakan bahwasannya data kurs kita ini ada struktural break gitu. Nah, sekarang kita ke eh, selanjutnya yaitu kita mau lihat nih model struktural breaknya buat cek flow grafiknya. Nah, sini langsung kita blok aja saran. Oke, nah di sini tuh F statistiknya di angka 168,64 dan P value-nya kita juga kurang ya teman-teman, kurang dari 0,05. Nah, ini tandanya signifikan yang dimana ini tuh menandakan adanya structural break atau disebutnya itu tolak H0, yaitu dimana atau sama dengan terima H1 yang dimana itu artinya ada struktural breakpoint gitu. Jadi semakin tinggi F statistiknya juga itu menandakan bahwasanya ada struktural break gitu. Nah, sekarang lanjut kita bakal cek struktural breakpoint itu ada di mana ya. Ini kita blok, dan kita run. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman kalau misalkan ada M1 sampai 65, dari M1 sampai dengan M5 di sini nih. Nah, di sini tuh ada 4 poin optimal yang ditemui ya teman-teman. Kita lihat nih, ada 2020 71, 2020 125, terus ada 2020 196, ada 2020 250. Nah, di sini eh, di model ini tuh ada
4 breakpoint kan yang tadi paling optimal. Karena kita dilihat dari BIC-nya nih teman-teman. Nah, karena dari BIC yang terendah yaitu di E4 ini ya teman-teman di 5231. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita itu akan lihat struktural break-nya di sini. Kita run dulu ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih plotnya di sini nih. Garis putus-putusnya ini nandain kalau misalkan ada struktural break. Nah, di sini nih, di 2020.2 dia terjadi struktural break, terus ada lagi di sini, terus di sini juga ada, di setelah 2020.8 juga ada gitu. Nah, ini tuh tanda putus-putus itu menandakan adanya struktural break, kayak gitu. Nah, setelah itu kita mau lihat nih struktural break testnya. Ini langsung kita blok, terus kita run ya. Nah, kita bisa lihat nih di bagian sini lagi. Di mana ini itu grafiknya dari hasil OLS Base Q-sum test ya teman-teman. Ini garis hitam-hitam ini tuh menunjukkan proses fluktuasi empiris dari residual mode regresi. Nah, kalau misalkan garis merah ini adalah batas kritisnya. Jadi kalau misalkan tadi garis-garis hitam ini melewati garis-garis merahnya, garis-garis merah ini, nah ini tuh menandakan adanya struktural break dalam data yang kita buat kayak gitu. Nah, ini kan dari 2020 yang sini nih ke bawah mau ke arah 2020.2 itu terjadi dia melebihi garis merah kan teman-teman. Nah, ini tuh menandakan adanya struktural break. Nah, terus dari 2020 ke 2000 yang titik 2 ke titik 4 dia mulai naik lagi. Nah, Raji turun lagi. Nah, di sini nih di dari 2020 yang titik 8. Nah, dia mulai naik nih melebihi batas kritisnya gitu. Nah, ini tuh udah menandakan bahwasannya data ini tuh adalah adanya struktural break gitu. Di mana struktural breaknya itu signifikan dengan data kurs sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2020 atau misalkan atau bisa disebut bahwasanya data kurs kita ini tuh adalah tolak H0, di mana H0 itu tandanya tidak ada struktural break. Nah, karena kita menolak H0, tandanya bahwasanya data kita ini ada struktural break, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bisa dipahami untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.